Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nursita Hamzah, perwakilan dari kelompok 4 akan membahas materi tentang strategi mempertahankan kekuasaan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain dengan cara tertentu, sehingga tingkah lakunya sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang memiliki kekuasaan. Pada dasarnya, kekuatan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan yang memungkinkan untuk mendukung sektor tenaga yang mencapai tujuan tertentu. Sumber daya tersebut dapat menggunakan media massa, media umum, pelajar, elit politik, tokoh masyarakat, atau militer. Nah, kekuasaan yang telah dilaksanakan memerlukan serangkaian cara atau usaha-usaha untuk mempertahankannya. Setiap penguasa atau pemimpin yang telah memegang kekuasaan di dalam masyarakat demi stabilnya masyarakat akan berusaha untuk mempertahankannya. Berdasarkan pembahasan yang saya bawakan, maka akan dijelaskan secara singkat beberapa aspek-aspek kekuasaan, yaitu 1. Membuat prestasi kepemimpinan yang akan dibahas selanjutnya oleh Nabeng Tria Utari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabeng Tria Utari. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai membuat prestasi kepemimpinan. Dalam teori Pat Gould, disebutkan bahwa perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahan asalkan sebagai sumber kepuasan langsung atau sarana kepuasan masa depan. Perilaku penjaga gawang memiliki efek memotivasi karena membuat bawahan perlu dipuaskan berdasarkan kinerja yang efektif dan memberikan pelatihan atau konseling, bimbingan, dukungan, dan penghargaan yang diperlukan untuk kinerja yang efektif. Gaya kepemimpinan yang cocok bagi bawahan untuk memiliki sense of achievement yang tinggi adalah gaya kepemimpinan untuk prestasi kerja atau kepemimpinan berprestasi dan prestasi karyawan atau rasa pencapaian. Seorang pemimpin diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan bagi anggota atau masyarakat yang ia pimpin. Masing-masing orang memiliki kemampuan unik masing-masing yang secara tidak sadar dapat memberikan kemajuan pada masyarakat. Pemimpin tak perlu memiliki itu. Ia hanya perlu memimpin dan mengarahkan orang-orang tersebut agar berdaya guna hingga memberikan manfaat bagi organisasi dan para anggotanya. Seorang pemimpin yang berprestasi harus dapat menyeimbangkan profesionalitas dan kehidupan pribadinya. Prestasi juga dapat diraih ketika seorang pemimpin mampu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga menciptakan insan yang cerdas, kapabel, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pemimpin juga harus berusaha menjadi teladan. Seorang pemimpin harus mampu menjadi suri tauladan yang baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatannya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang pemimpin juga harus menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya berasal dari ucapannya sendiri, seperti yang dikenal dalam tokoh Muhammad Hatta dan falsafah Bugis, taro ada taro gau. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan Saudari Sofia Almaida untuk membawakan materinya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah memelihara partai pendukung dan berupaya menambahnya. Aktor-aktor politik yang memimpin partai pendukung diberi keuntungan politik atau keuntungan ekonomi. Seperti partai pendukung harus dijaga dan dipelihara. Seperti berupaya menambah partai pendukung dengan memberikan kue politik atau kue ekonomi sebagai nilai tukar. Partai pendukung yang mendukung capres wawapres saja tanpa memiliki suara atau kursi keterwakilan di DPR pusat itu harus dijaga dan dipelihara. Baik, saya Salsahira akan menjelaskan tentang memuaskan anak buah. Seorang pemimpin harus merekrut anak buahnya sesuai kompetensi dan keahlian agar program yang dilaksanakan dapat dijalankan dengan baik. Sadli Abdul Jabar mengatakan pemimpin harus memerintahkan bawahannya dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian, bukan sesuatu yang dipaksakan melebihi dari kemampuannya. Bawahan harus diberikan keleluasaan untuk berkarya. Dari hasil karyanya, jika dia berprestasi, maka pemimpin harus memberi penghargaan atau hadiah. Dan jika dia menunjukkan kinerja yang buruk, bahkan nakal, bawahan tersebut harus diberi hukuman.
Anak buah harus merasakan kesejahteraan karena hasil kerja dan prestasinya yang baik. Pemimpin harus memperlakukan anak buah dengan adil tanpa membeda-bedakannya. Bahkan alangkah baiknya anak buah diperlakukan seperti anak atau keluarga sendiri agar anak buah merasa senang kepada pemimpinnya. Sekian saya kembalikan kepada pemateri. Baik, materi selanjutnya yaitu memuaskan rakyat yang dipimpin. Seorang pemimpin harus memenuhi dan memuaskan rakyatnya sebagai seorang pemimpin. Hal yang harus dilakukan agar tercapainya hal tersebut dengan memenuhi keinginan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, baik dari segi pembangunan, kesehatan, dan ekonomi. Fasilitas rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian rakyat. Seorang pemimpin bertindak sebagai orang tua terhadap rakyat atau anak-anaknya, karena sebagai seorang pemimpin yang baik harus menjadi contoh yang dapat menjadi suri tauladan bagi rakyatnya. Tidak hanya untuk memimpin, tetapi dapat menjadi panutan dalam segala hal. Selain mensejahterakan rakyat, seorang pemimpin harus berlaku adil kepada seluruh rakyat. Baik, saya Novena Natasha. Di sini saya akan membahas materi tentang memuaskan elit yang ada di sekeliling kita. Elit sangat berperan penting dalam mengatur konstelasi dan kestabilan politik. Elit sangat berpengaruh di lingkungan sekitar untuk menambah link, memberikan pendapat, arahan, bahkan perintahnya kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Apabila negara dengan kewenangannya dapat mengatur atau mengendalikan struktur, maka elit politik diposisikan sebagai pelaku atau agensi yang keberadaannya dipengaruhi oleh struktur. Struktur dinyatakan membatasi elit politik lokal apabila negara bertindak sedemikian rupa sehingga aturan dan sumber daya yang ada akan membatasi atau mengekang ruang gerak elit politik lokal. Sebaliknya, struktur dinyatakan memberdayakan elit politik lokal apabila aturan dan sumber daya yang dikendalikan negara membuka peluang atau memberdayakan elit politik lokal untuk memperoleh kemudahan atau keuntungan bagi dirinya. Sekian saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Baiklah, saya Digian Adila Mutamir akan menjelaskan aspek terakhir dari strategi mempertahankan kekuasaan, yaitu mengubah lawan menjadi kawan. Sesungguhnya lawan politik itu adalah teman yang baik, karena seorang lawan selalu menunjukkan apa yang menjadi kesalahan dan kekurangan kita. Pemimpin yang hebat mampu mengubah lawan menjadi kawan. Caranya dapat dengan memperlakukan dengan baik lawan kita. Lawan harus dibantu dalam segala kebutuhan dan kesulitannya. Terlebih lagi di dunia politik, seorang pemimpin harus mampu mengenyampingkan rasa egonya terhadap permasalahan pribadi dan profesionalitas. Pemimpin harus membuka lebar-lebar pintu pertemanan agar dapat menerima segala masukan, pendapat, saran dari setiap elit politik yang ingin bersinergi dalam proses kepemimpinannya. Selanjutnya, di dalam makalah kami juga dijelaskan mengenai strategi Jokowi dalam mempertahankan kekuasaan. Ada 3 cara yang dilakukannya, yaitu yang pertama, penggunaan media massa semaksimal mungkin. Sebagai saluran komunikasi publik, media mampu menjangkau khalayak luas dalam waktu yang cepat sekaligus masif. Tim Jokowi Ma'ruf dalam penggunaan media menyatakan bahwa timnya selalu melakukan evaluasi rutin kepada jubir untuk menyampaikan gagasan dan program kerja Jokowi Ma'ruf ke masyarakat luas secara positif dengan memaksimalkan penggunaan media sebagai saluran komunikasi publik. Yang kedua adalah meningkatkan publisitas. Jokowi Ma'ruf melakukan berbagai cara untuk meningkatkan publisitasnya. Mereka memberikan persepsi kepada masyarakat dengan cara mengosongkan kembali isi pemikiran dari masyarakat atas persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah dengan kemasan hiburan yang telah disesuaikan dan kemudian secara pelan-pelan memberikan pengetahuan akan kinerja pemerintah secara positif. Yang ketiga adalah melakukan propaganda. Propaganda pada dasarnya bersifat persuasi dengan menggunakan metode imbauan, rayuan, ajakan, iming-iming dengan tujuan agar masyarakat dengan sukarela melakukan sesuatu sesuai dengan pola yang ditentukan. Jokowi pernah memberikan pernyataan agar politikus jangan menakut-nakuti rakyat dan menggiring masyarakat ke ketakutan. Dan harusnya politik di zaman sekarang itu melakukan adu program, adu ide, adu gagasan. Pernyataan tersebut memperlihatkan suatu bentuk propaganda yang dilakukan oleh tim Jokowi Ma'ruf. Berdasarkan pemaparan materi dari kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa pada hakikatnya segala bentuk kekuasaan yang telah berusaha untuk didapatkan oleh para pemimpin merupakan sesuatu yang juga berusaha keras untuk dipertahankannya. Semua pemimpin yang berkuasa harus mampu mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya agar selama proses pelaksanaan kekuasaannya dapat berjalan dengan baik dan bisa dilanjutkan ke periode berikutnya.
Berbagai hal pun dapat dilakukan seorang pemimpin agar dapat mempertahankan kekuasaan tersebut, seperti membuat prestasi kepemimpinan, berusaha menjadi teladan, memelihara partai pendukung dan berupaya menambahnya, membagi kue politik dan ekonomi, memuaskan anak buah, memuaskan rakyat yang dipimpin, memuaskan elit di sekitar, dan mengubah lawan menjadi kawan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.